Jadi kisah turunnya ayat memakmurkan masjid itu, jadi Rasulullah pernah mengatakan begini, kalau kamu nengok orang rajin ke masjid, kata Rasulullah, artinya sering terlihat mukanya di masjid, pengajian, sholat berjamaah, fashhadu lahu bil iman, maka kalian mesti bersaksi, nanti kalian harus bersaksi bahwa orang ini beriman kepada Allah. Bahwa orang yang rajin ke masjid itu mesti kita anggap dia beriman. Lalu dibacakan Rasulullah ayat innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid Allah itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, berarti kata makmur itu ada dua maksudnya. Makmur yang paling utama itu adalah meramaikan. Itu maksudnya. Artinya kita ikut beraktivitas di masjid 5 waktu. Nah, dan juga misalkan ada pengajian, ada apalagi yang biasa membuat masjid ramai gitu ya. Misalkan hal-hal pokoknya hal-hal ibadah yang berjamaah kita sering terlihat untuk meramaikan. Maka makna pertama memakmurkan itu meramaikan. Tapi di hadis-hadis lain ada juga makna memakmurkan itu dipahami juga membangun dan merawat. Nah, jadi ikut membangun dan merawat ke ya maintenance masjid segala macam, keperluan-keperluan listrik ya, kalau rusak diperbaiki, itu juga masuk dalam kategori makmur. Jadi makmur itu ada dua maknanya. Meramaikan itu nomor satu. Yang kedua itu adalah membangun dan merawat masjid. Jadi tak cukup membangun, kadang merawat lebih rumit daripada membangun. Kalau membangun saja satu orang sanggup dia untuk bangun satu masjid. Banyak orang sanggup begitu, bangun satu masjid. Tapi makna membangun masjid itu bukan hanya sekedar membangun, memakmurkan tadi. Makna memakmur yang paling penting itu bukan masalah membangunnya, tapi malah meramaikan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Nah, memakmurkan masjid ini adalah ciri orang itu beriman kepada Allah. Begitu kata Allah dalam ayat itu. Artinya kalau kita lihat orang memakmurkan masjid, kita mesti yakin dia ini pasti beriman. Enggak ada alasan kita bilang dia tidak beriman lagi. Kecuali memang dia musiman gitu ya. Dia datangnya ketika dia butuh suara, baru nanti mau nyalek, baru dia ke masjid gitu. Berarti kan musiman itu kan. Kalau dia beriman, betul-betul beriman, udah habis masa pemilihan tuh dia masih ke masjid, itu beriman ya. Nah, tapi kalau kita lihat pas ada pemilihan, pas ada bagi-bagi, pas ada sembako, pas ada pembagian zakat, baru nampak mukanya ke masjid, itu masih ragu kita. Dia ada kepentingan ke masjid gitu. Tapi nggak apa-apa. Boleh nggak orang dipaksa ke masjid? Terpaksa dia ke masjid. Atau kita paksa dia ke masjid? Boleh lah. Anak kita itu mana ke masjid kalau tak dipaksa? Tapi itu adalah tahap belajarnya orang. Tapi kalau seandainya udah lama-lama masih begitu juga lagi, ya tentu tidak ada pahalanya sama dia. Tahap-tahap awal boleh lah. Kenapa bapak ke masjid? Ya istrinya marah-marah di rumah. Ya nggak apa-apa. Yang mudah-mudahan lama-kelamaan dia suka gitu ya, terasa tenang dia ke masjid. Sebagaimana yang saya ceritakan itu, ada orang gara-gara numpang terberak di masjid, kedengarannya ceramah, dapat hidayah dia. Dia sebenarnya tak pernah ke masjid, cuma sekali itu ke masjid dia, karena mau terberak di perjalanan, udah mau sesak dia, nampaknya masjid, singgah dia. Lama pula mungkin tak mencret entah apa. Habis itu mungkin suara mic itu sampai pula agak lantang sampai ke kamar mandi, karena dia agak lama nongkrongnya, jadi panjang yang dia dengar. Akhirnya dapat hidayah dia dari situ. Setelah itu rajin dia ke masjid. Nah, tapi tahap-tahap awal memang berat. Tahap awal itu sama seperti anak-anak. Mustahil anak itu sholat kalau bapaknya tak marah-marah di rumah mama-mamanya. Betul tak? Mustahil anak itu dengan kesadaran sendiri mau sholat. Mustahil itu. Wah, anak saya hebat Pak Ustaz.
Pasti dulunya ibu berdoa marah-marah di awal-awalnya. Lama-kelamaan baru dia terbiasa. Untuk tahap awalnya mustahil dia. Dengan kesadaran sendiri lahir tiba-tiba sholat dia. Umur 2 tahun dia cari sejadah dia. Pasti dia banyak. Bisa jadi nengok ayahnya, bisa jadi nengok emaknya, bisa jadi dulu emak takut sama mamaknya kalau saya tak sholat dicubit dia, segala macam tak dikasih jajan. Ya enggak apa-apa. Tahap belajar. Sahabat Nabi itu kalau bulan puasa mereka buat banyak mainan. Untuk apa? Anak-anak yang nangis, lapar, itu dihebohkan dengan mainan tadi. Nah, dikasih mainan. Nanti lama-lama kan ujung-ujungnya habis juga waktunya. Kasih mainan lama habis waktu dia gitu. Nah, kan namanya anak-anak. Bapak-bapak boleh nggak disogok begitu? Ya tentu tahap awal boleh lah gitu, sekali 2 kali sampai dia dapat hidayah gitu. Tapi masa 3 tahun itu juga dikasih hadiah terus sama ibu. Nah, kalau orang udah rajin ke masjid, dia tidak ada alasan apa dia ke masjid, kita wajib berhusnuzon. Ini orang beriman nih kepada Allah gitu. Nah, jadi melalui ayat itu kita pahami bahwa makna memakmurkan yang paling pertama itu adalah bukan membangun, tapi adalah ikut berkegiatan di masjid gitu.